Istriku, bagaimana bisa ke toilet sama orang asing? Ini suara istriku. Kenapa mimpi begini? Selin kan gadis baik. Pemalu juga. Mungkin aku kangen dia. Istriku Selin. Dia pramugari maskapai Sumeira. Tipe cewek pendiam dan sangat penurut. Sebelum menikah, belum pernah pegang tangan. Sekarang sudah 3 tahun menikah, tapi hidup sebagai suami istri sangat jarang. Selin bilang, suka rasanya terbang di udara. Hari ini, akhirnya dia pulang. Sayang, pulang juga kamu. Sayang, aku siapin air mandi. Kamu duluan aja. Gak usah. Aku capek. Aku tidur dulu. Sayang, sudah berbulan-bulan gak ketemu. Aku beneran capek. Lain kali saja. Hah? Di badan istriku ada kode QR. Siapa yang ngakuin ini? Video di cloud 50 GB. Apa maksudnya ini? Ada apa lagi? Enggak kok. Selin, di badanmu. Kamu ngomong apa sih? Aku beneran capek. Besok masih penerbangan. Tidur aja dulu. Calvino. Selin tuh gadis baik. Dia orangnya pemalu. Kok kamu curiga sama dia? Mungkin cuma lelucon. Kode itu dipasangin orang. Ya? Calvino, besok kamu ada dinner keluar kota. Tiket sudah dipesan. Ini fasilitas dari kantor. Upgrade khusus ke kelas utama. Oke? Oke. Ini kan jadwal penerbangan Selin. Selamat datang di pesawat kami. 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 Selin, Selamat datang di penerbangan kami. Selamat datang. jangan dulu. Selamat datang di pesawat kami. Lewat sini. Selamat datang di pesawat kami. Selamat datang. Selamat datang di pesawat kami. Selamat datang. Selamat datang tamu VIP kelas utama. Silakan ikut saya ke sini. Maskapai Sumera melayani dengan sepenuh hati.
Kami akan berikan pengalaman terbang paling nyaman. Layanan kelas utamanya beneran bagus sekali. Tuan, silakan ikuti saya. Ini tempat duduk Anda. Silakan duduk. Tuan, boleh saya ganti sepatu Anda? Iya, silakan. Tuan, ada minuman yang ingin Anda pesan. Ada jus jeruk, air hangat, dan juga ada ice americano. Ice Americano, itu apa maksudnya? Saya pesan 1 ice Americano. Oke, silakan tunggu sebentar. Tuan, saya jamin, layanan saya pasti memuaskan. Celine, dia nggak pernah sehangat ini sama aku. Tapi, ya ini kan dikerja, jadi agak kasihan juga. Ice Americano, apa sih maksudnya? Masih ada beberapa penumpang yang antri. Antri? Kamu nggak apa-apa? Tuan, maaf Tuan, saya tidak sengaja. Terima kasih. Masih butuh bantuan saya? Kamu lagi ngapain? Sial, ketahuan. Monica, lain kali hati-hati. Jangan bikin tamu kesal. Nanti aku turunkan kelasmu. Baik. Maafkan saya, kepala kabin. Ini salah saya. Jadi kamu harus tunjukkan layanan yang terbaik pada tuan ini agar dia maafkan kamu. Tuan yang mulia, apakah Anda mau memaafkan saya? Nggak apa-apa. Syukurlah. Tapi Ice Americano, sebenarnya artinya apa sih? Artinya itu... Penerbangan kali ini ditempuh dalam 5 jam. Perkiraan tiba pukul 7 malam nanti. Pesawat sudah lepas landas. Layanan kabin akan segera dimulai sekarang. Dua tuan ini, kamar mandi arah sini. Tuan, silakan ke kamar mandi ini. Biasanya pesawat cuma ada 2 kamar mandi saja. Jangan-jangan pesawat ini punya 3. Ke toilet? Kenapa lama banget?
Permisi, Bapak mau ke toilet? Saya belum ingin. Oh iya, di pesawat kalian ada berapa toilet? Penerbangan kami ini total ada 6 toilet. Ada 4 di kelas utama dan 2 lagi di kelas ekonomi. Banyak sekali. Saya terlalu khawatir. Mungkin karena belum pernah. Kalau butuh sesuatu, panggil saya. Aneh sekali. Dua pria keluar toilet terlihat senang. Selin mana? Saya melihatnya juga masuk. Pak, Anda mau ke toilet? Silakan lewat sini. Halo. Kemana perginya kepala kabin dan penumpang yang baru masuk tadi? Pak, gak ada orang lain di sini. Apa Anda nggak mau ke toilet? Mari, saya bantu bukakan pintunya. Selin? Maaf, di sini gak ada suara. Enggak benar. Aku mendengar suaranya. Kenapa? Belum selesai? Tadi mati ya? Maafkan kami. Maaf, kami salah jalan. Pak, toiletnya di sini. Saya bisa sendiri. Calvino. Selin itu sangat baik. Gadis yang sangat tertutup. Sebelum menikah nggak ada pria yang menyentuhnya. Apa yang sedang kau pikirkan? Pak, pintu keluar di sini. Silakan lewat sini. Mari. Silakan lewat sini. Pelayanan kelas utama kalian benar-benar sangat perhatian. Tapi di mana kepala kabinnya? Aku baru melihatnya masuk ke balik tirai. Kenapa kaos kaki Selin hilang? Kenapa kaos kaki Selin hilang? Selin tertutup dan patuh. Gak mungkin. Penerbangan ini nyaman sekali. Memang bagus, dan efeknya juga sangat bagus. Sebelum datang ke kelas utama, aku merasa linglung. Setelah datang ke kelas utama ini, aku merasa 30 tahun hidup sia-sia. Apa yang ada di dalamnya? Apa isi es americano itu? Nona, satu gelas lagi. Terima kasih. Aku ingin pergi ke toilet lagi. Silakan ikuti saya. Aku juga ingin pergi. Selin! Ada apa ini? Apa yang terjadi? Saya jamin pelayanan saya akan memuaskan Anda. Aku harus melihat
Apa yang ada di dalam toilet? Tuan, toiletnya sudah penuh. Tuan. Kamu ngapain? Ada beberapa toilet. Wih, kamu mesum banget ya? Kamu liatin pria ke toilet? Ada apa ini? Di mana Selin? Kamu sakit ya? Pak, Anda nggak boleh seperti ini. Maaf, para penumpang sekalian. Bapak ini mungkin sedang terburu-buru. Sebenarnya ada apa? Di dalam toilet pesawat. Apa itu es americano? Pak, bicara apa? Kenapa saya nggak mengerti? Es americano? Itu kan kopi. Kepala kabin tadi. Pramugari itu. Mana dia? Kepala kabin sedang sibuk dengan pekerjaannya. Anda mengenalnya kan? Percuma bicara denganmu. Benar. Terakhir kali Selin masuk ke toilet ini. Apa yang ada di dalam toilet? Apa itu es americano? Pak, Anda memanggil saya? Apa Anda memanggil saya? Anda membutuhkan layanan. Apa yang terjadi di sini? Bukankah Anda bawa 3 orang ke toilet? Iya. Setelah sampai di area toilet, ada ketiga pria ini. Saya pergi ke pantry untuk menyiapkan teh. Kalian nggak kenal? Anda bicara apa? Oh, maaf. Aku kebelet. Kamu sakit ya? Antri paling belakang sana. Maaf. Aku sudah menuduh Selin. Aku terlalu cabul. Selin gadis yang tertutup. Bagaimana mungkin? Aku terlalu banyak berpikir. Selamat tinggal. Selin. Halo. Apa maksudnya ini? Mereka saling kenal. Halo. Selesai. Selin. Ya, Sayang, kamu di mana? sayang. Kenapa nelpon sekarang? Aku lagi di pesawat. Bisa angkat telepon. Baru aja mendarat. Kenapa suaramu nggak jelas? Ini lagi makan. Makan apa sih kamu? Cemilan doang. Suara apa itu? Kamu lagi ngapain? Tadi aku nggak sengaja kebentur. Sakit banget. Sayang, udahan dulu ya. Lagi ada urusan. Nanti baru ku jelaskan. Bye, sayang. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ini dia lagi ngapain sih? Kamar mandi di pesawat ada apa sih? Kenapa para cowok itu jemput dia? Enak gak? Aduh, bodohnya. Ada yang tertinggal di muka. Sini. Kamu bohongin aku ya? Aku bukan orang kaya. Tapi punya rumah dan mobil. Cukup untuk biayai dia. Dia bilang pengen bebas. Aku izinin kerja juga. Tapi ini dia lagi ngapain? Tuan, minum dulu. Kamu juga kesini karena Kak Selin. Halo, aku Monica. Kak Selin gak suka dekat-dekat dengan penumpang asing. Kalau cari dia, pasti nanti kecewa. Kamu tahu aku cari dia.
Sejak masuk pesawat, pandanganmu gak lepas dari Kak Selin. Di kelas utama pesawat ini yang pesan es americano, semua pasti fans Kak Selin. Dia cantik, ramah, dan kerjanya bagus. Siapa sih yang gak suka? Kamu jawab dulu. Ada apa di kelas utama? Kamu sakitin aku? Kamu harus jujur. Ini rahasia penerbangan kita. Aku gak boleh cerita. Cepat, bilang. Aku beneran gak bisa cerita. Kalau aku cerita, aku bisa kena masalah. Kamu juga bakal kena imbasnya. Aku mau kamu bantu aku. Ada aturan perusahaan. Aku gak boleh rugikan perusahaan. Aku kasih 2 miliar. Kamu harus nurutin aku. Oh iya. Terus pantau gerak-gerik Selin. Kalau kamu bisa dapat video dari kelas utama, aku tambah 1 miliar. Oke. Tapi, kamu kenal Kak Selin? Kamu sama dia ada hubungan apa? Gak perlu tahu, jangan nanya. Sayang, aku pulang. Sayang, Akhirnya dia kembali. Aku harus cari tahu semuanya. sayang, aku kangen banget. Apa ini maksudnya? Kenapa dia kayak nggak terjadi apa-apa? Aktingnya bagus banget. Sayang, kamu kangen aku nggak? Tanpa kamu di sini, aku susah tidur. Capek banget. Kamu tahu kan, aku susah tidur kalau kamu nggak ada. Aku mandi dulu ya. Ganti baju dulu. Kita udah lama nggak ngobrol santai. Sayang, kita udah lama nggak ketemu. Aku capek banget. Lain kali aja. Yang mana sih versi aslimu? Jangan-jangan mereka itu beneran penumpang biasa. Sayang, ambilin handuk aku. Sayang, besok habis terbang, aku bisa ambil liburan panjang. Nanti kita bisa jalan-jalan bareng. Sudah lama kita nggak pernah mesra kayak dulu. Selin, kamu berhenti kerja aja. Sayang, kamu tahu, aku suka bebas dan rasanya terbang di udara. Kamu pasti dukung aku, ya kan? Iya, aku akan dukung kamu. Sayang, aku tahu kamu yang terbaik. Ayo, kita ke kamar. Sayang, bra kamu mana? Tadi aku lupa taruh di mesin cuci. Nggak ada tuh. Aku lupa. Pas turun dari pesawat, bra aku kotor. Jadi aku buang. Sayang, kamu tahu kan? Cewek yang kerja jauh sendirian sering kehilangan barang. Jangan parno gitu dong. Aku mau tidur dulu. Besok ada terbang lagi. Ya udah, istirahat. Besok aku juga ada kejutan buat kamu. Kirim nomor penerbangan kalian berikutnya. Pesanin tiket sekalian. Aku mau kelas utama. Selin, kali ini aku gak akan pura-pura. Ekspresi waktu ketemu nanti pasti lebih seru. Takut, kaget, atau marahin aku.
Selamat pagi. Selamat datang di maskapai Sumeira. Selamat pagi Tuan, silakan ke kelas utama. Kenapa dia tampak nggak kenal sama aku? Tuan, tempat duduk Anda di sini, silakan duduk. Tuan, saya ganti sepatu Anda dulu. Semua sama persis seperti dulu. Dia kan harusnya takut. Tuan, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Bisa pesan satu ice americano? Oke, silakan tunggu sebentar. Kenapa ya? Aku yang pertama tahu rahasianya. Dia yang salah. Tapi kok dia tenang banget? Beneran nggak merasa apa-apa? Mana ice americanoku? Tuan, ini ice americano Anda. Suruh dia yang bawa. Tuan, kepala awak kabin sibuk hari ini. Cuma pesan kopi, terus sama saja. Nggak sama. Ini Tuan ini, mohon jangan ganggu penumpang lain istirahat. Ini ice americano Anda, silakan dinikmati. Kenapa sih? Kenapa? Apa maksudmu kenapa? Pura-pura lupa. Tuan ini, saya nggak paham kamu ngomong apa. Nggak paham ya? Aku mau ke toilet. Ini pasti kamu mengerti. Toilet. Silakan lewat sini. Tuan, kamu nggak masuk? Bukan kamu yang harus duluan. Sekarang, di sini aja. Aku mau kamu layani aku. Jadi beneran, pesawat ini ada bisnis rahasia. Baju Tuan kotor. Sudah saya bersihkan. Tuan, nggak masuk. Kenapa? Kamu gak ikut aku masuk? Tuan, bicara apa sih? Urusan pribadi begini, lebih baik sendiri. Di pesawat ini nggak ada layanan itu. Padahal sama persis dengan yang kemarin. Kenapa sekarang beda? Jangan-jangan karena penerbangan beda. Tuan, maksudnya apa sih? Kalau terus begini, aku panggil petugas keamanan. Selin, kenapa kamu lakuin ini? Aku nggak ngerti maksudmu. Ice Americano, kelas utama. Apa semua itu? Itu semua ada di setiap pesawat. Kamu ngomong apa sih? Tuan, kamu lepaskan. Kamu gak ingat aku Calvino, suamimu. Kamu harus jujur, cepat bilang. Tuan, lepaskan. Kalau kamu melakukannya, aku panggil keamanan. Panggil aja, biar ketahuan. Lihat di sini apa yang kamu sembunyiin. Calvino, kejutan yang kamu janjiin hanya menguntit aku ya? Jadi ini kejutan darimu, benar gak? Jadi ini kejutan darimu. Selin, kamu beneran pura-pura. Kamu... Munafik, kekanak-kanakan. Bilang kasih aku kebebasan, tapi malah nguntit. Aku kecewa banget. Calvino, ini jam kerja aku. Jangan ganggu aku.
Kalau ganggu lagi aku lapor polisi. Lapor polisi? Kamu tadi sama orang lain ke toilet. Aku sentuh dikit langsung bilang lapor. Calvino, kamu ini ngomong apa sih? Pikiranmu kotor dan jijik. Minggir. Kotor? Aku yang kotor? Dasar. Aku benar-benar kecewa. Tuan Calvino, ternyata kamu suami Kak Selin. Kamulah yang hianatin aku. Kamu cerita tentangku ke Kak Selin. Nggak ada ice americano. Kamu salah pilih penerbangan. Maksudnya apa ini? Kamu salah pilih penerbangan. Penerbangan ini salah. Jelaskan sekarang. Aku tanya dulu. Kamu tahu perusahaan kami? Jangan bikin penasaran. Pemilik perusahaan kita, ibu dari Kak Selin, Nyonya Siska. Itu semua aku tahu. Ibu Kak Selin, Nyonya Siska, dulunya pramugari juga. Lalu dirikan maskapai ini bertahun-tahun makin besar. Tapi belakangan bisnis pesawat turun. Penumpang yang menggunakan pesawat ini semakin sedikit. Jadi perusahaan cari jalan lain, lalu membuka layanan baru. Namanya Ice Americano. Hanya dalam beberapa bulan langsung ramai penumpang. Banyak yang penasaran. Ada yang bayar mahal cuma buat kelas utama. Maskapai kita pun selamat berkat proyek itu. Jadi maskapai terbesar di kota. Kantor baru di gedung paling bagus. Sebuah bangunan komersial. Selamat datang di Maskapai Sumerah. Layanan Ice Americano. Hanya dalam beberapa bulan sudah menarik ribuan penumpang. Tapi sebenarnya apa sih layanan Ice Americano itu? Bahkan aku nggak tahu apa pekerjaannya sekarang. Yang ku tahu, setiap kali ada yang pesan es americano, pasti bakal dilayani langsung oleh pramugari. Selain itu, nggak semua penerbangan tersedia layanan ini. Layanan itu cuma ada di penerbangan dengan kode SE. Penerbangan yang Anda naiki saat ini tidak tersedia layanan tersebut. Pantesan. Selin diam saja. Tak hanya itu, semua info kelas 1 diambil alih oleh kepala kabin. Artinya, sebelum naik pesawat, Kak Selin sudah tahu identitasmu. Kamu... Penumpang kelas utama yang terhormat, silakan ikut saya. Jadi, dari awal aku naik pesawat, Selin sudah mengenalku. Benar. Apa-apaan ini? Dia sengaja buat aku marah. Biar aku hilang fokus. Apa-apaan ini? Tidak bisa dibiarkan. Aku harus tanya dia langsung. Tuan Calvino, jangan gegabah. Kamu keluar sekarang cuma bikin Selin makin salah paham. Sebenarnya, aku juga lagi selidiki layanan rahasia dari maskapai ini. Tapi aku kurang bukti. Menurutku, mereka yang ikut layanan Ice Americano punya kode QR di badan mereka. Kode QR. Kalau kita tahu sandi kode QR mereka dan berhasil masuk ke halaman web, kita bisa jadikan hasil rekaman video sebagai bukti. Oke. Kutanyakan ibu mertuaku dulu. Pulang nanti akan kupindai kode itu. Oh, satu lagi. Kenapa kamu membantuku? Bukannya kamu mau bayar aku untuk itu? Selain itu, aku juga curiga mereka main kotor. Aku tak mau mereka merusak nama baik industri ini. Oke. Kalau gitu aku lanjutkan sesuai caraku sendiri. Kamu tetap di sini. Awasi Selin untukku. Tenang saja Tuan Calvino, semua yang kujanjikan pasti kutepati. Oke. Syukurlah ada yang membantu. Sekarang, aku harus tanyakan pada ibu mertuaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, ini aku Calvino. Aku datang berkunjung. Pintu tak dikunci, masuklah.
Ibunya Selin sudah lama bercerai. Sudah bertahun-tahun dia hidup sendirian. Wajar saja kalau dia kesepian. Sepertinya aku datang di waktu yang tak tepat. Calvino, ibu sedang mandi. Masuk saja, bantuin ibu. Ibu sudah tahu soal hubungan kalian. Belakangan ini, kamu pasti sumpah kan? Jadi ibu sudah tahu. Calvino, ibu tahu kamu pasti bakal kesini. Selin udah cerita semuanya. Belakangan, kalian lagi renggang ya? Ada apa? Kalian berantem karena hal kecil. Ibu, kami gak berantem. Selin dia. Aku ibumu. Ada apa langsung katakan saja. Ibu, waktu Selin pengen jadi pramugari, waktu itu ibu yang bantu pindahin dia ke penerbangan ini. Tapi rumornya belakangan, penerbangan meluncurkan program baru. Namanya Ice Americano. Di mana penumpang dilayani secara pribadi. Ibu tahu soal ini. Maskapai ini milik ibu. Tentu dia tahu soal ini. Kalau aku ungkit soal ini, dia pasti panik. Ice Americano? Apa itu? Aku nggak tahu. Apa maksudmu dilayani secara pribadi? Calvino, ibu ngerti maksudmu. Tapi kalau mau duduk juga harus ada bukti. Sekarang ku tanya, apa kamu punya bukti? Atau kamu cuma curiga sama Selin? Bukti? Aku tak punya itu. Lalu kamu lihat sendiri dia lakuin itu? Tidak. Ya sudah. Selin itu anakku. Ibu paling ngerti dia. Dari dulu, Selin anaknya tertutup. Mana mungkin dia lakuin hal seperti itu? Kalian itu suami istri. Kalian sudah lama menikah. Masa hanya karena masalah sepele kamu langsung curiga sama Selin? Apa jangan-jangan aku yang terlalu banyak pikir? Tidak. Semua pramugari yang ikut program itu, mereka punya kode QR di badan. Selin juga punya. Itu lebih tak masuk akal. Mungkin saja itu sebatas selera. Biasalah anak muda. Suka tempel stiker atau semacamnya. Itu hal wajar. Lagi pula, kalau semua awak maskapai punya kode QR di badan, mana mungkin bisnis maskapai masih bisa berjalan? Calvino, belakangan ini banyak banget rumor yang ingin menjatuhkan maskapai. Mereka mau turunin harga saham dan valuasi kita. Jangan sampai kamu ketipu sama omongan jahat mereka. Calvino, kamu ngobrol baik-baik sama Selin. Hubungan rumah tangga pasti bisa dibicarakan baik-baik. Aku pulang dulu, Bu. Dia sudah tahu. Selin. Selin. Kamu biasanya nggak pernah minum. Kenapa tiba-tiba begini? Sayang, ayo minum sedikit. Satu teguk saja. Kamu sudah kebanyakan minum. Kamu mabuk. Sayang, jangan percaya siapapun. Jangan percaya Monica. Apa maksudmu? Selin. Ibu memang benar. Selama ini cuma perasaanku saja. Padahal aku nggak lihat sendiri. Aku cuma asal menebak. Bisa-bisanya aku mencurigai Selin. Selin,
Pemikiranku yang terlalu dangkal. Aku salah paham sama kamu. Semua gara-gara kode QR itu. Pasti hanya lelucon bodoh. Mana ada yang namanya sandi rahasia. Mulai sekarang aku tak akan mencurigai Selin. Halo. Oke, aku ngerti. Besok penerbangan SE akan tetap berjalan. Kirimkan nomor penerbangannya padaku. Nomor penerbangan. Selain itu, nggak semua penerbangan tersedia layanan ini. Layanan itu cuma ada di penerbangan dengan kode SE. Penerbangan yang ada Nike saat ini tidak tersedia layanan tersebut. Kalau kita tahu sandi kode QR mereka dan berhasil masuk ke halaman web, kita bisa jadikan hasil rekaman video sebagai bukti. Jangan-jangan sandi kode itu adalah nomor penerbangannya. Selama aku masukkan nomor penerbangannya, aku bisa tahu semua rahasianya. Selama aku tahu apa isi video itu, segalanya akan jelas. Apakah Selin benar bersih atau tidak? Sayang, jangan percaya siapapun. Selin. Semua rahasiamu tersimpan dalam video dari kode QR ini. Selingkuh atau tidaknya Selin, terjadi atau tidaknya transaksi semacam itu. Rahasia Selin akan segera terbongkar. Nomor penerbangan harus diawali dengan kode SE. Ini. Selin. Sialan. Dasar jalang. Apa yang kamu lakukan? Tunggu. Ini bukan di dalam pesawat. Ini. Bukannya ini kantor maskapai Sumeira. Ini kan perusahaan ibunya Selin. Ternyata perusahaan ini memang mencurigakan. Harus diselidiki. Tak kusangka, ibu mertuaku yang masih menawan itu ternyata juga terlibat. Oke, kali ini aku akan menyambar jadi tamu VIP dan selidiki perusahaan kalian. Aku akan menguak permainan kotor kalian dan menguak apa itu sebenarnya Iced Americano ini. Calvino, ngapain kamu? Ngapain kamu? Kapan kamu bangun? Barusan aku haus jadinya kebangun. Kulihat kamu main ponsel terus. Ada apa? Gak ada apa-apa. Cuma ngobrol biasa. Oh iya, kantor maskapaimu ada layanan darat khusus tamu VIP ya? Aku kurang tahu soal itu. Ya, teruskan aktingmu. Tunggu saja bukti pasti kutemukan dan kuhadapkan tepat di wajahmu. Sayang, lagi mikirin apa? Tidurlah. Mari Tuan. Halo Tuan, apakah Anda ingin tingkatkan keanggotaan? Nggak perlu. Aku sudah reservasi online untuk layanan tamu VIP kalian. Mohon maaf, layanan tamu VIP yang mana ya?
Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya konfirmasikan dulu. Terima kasih. Setelah kami cek, Anda memang tamu layanan VIP kami. Tenang saja, privasi pelanggan akan kami jaga sepenuhnya. Namun selama proses berlangsung Anda tidak diperkenankan untuk merekam. Mohon serahkan ponsel Anda. Silakan kenakan topeng ini. Tunggu dulu. Layanan macam apa ini? Sampai pakai topeng segala? Bukannya Anda sudah tahu? Kalau tidak tahu, mustahil Anda bisa kemari. Mohon dipakai, ikuti saya. Silakan masuk. Layanan kami ini hanya berlangsung di lantai tertinggi, tepatnya di lantai 101 puncak gedung. Selamat datang di lantai tertinggi Maskapai Sumera. Kami akan melayani Anda sepenuh hati. Silakan masuk. Tak kusangka perusahaan keluarganya Selin sebesar ini. Tuan, mohon tunggu sebentar. Karena tingkat keanggotaan Anda tinggi, maka setelah ini Anda akan menikmati layanan eksklusif dari kami. Mohon tunggu sebentar. Layanan Sumaira ini memang luar biasa. Pramugarinya juga ramah. Katanya ada kelompok pelayan baru. Harus kucicip nih. Apa maksud kalian? Memangnya ada layanan apa di sini? Kamu nggak tahu? Sini, ku beritahu. Mereka bertiga lagi. Ya, lebih baik mereka di sini. Untungnya Selin ada jadwal terbang dan gak ketemu mereka. Setidaknya hari ini gak bakal kejadian hal-hal seperti sebelumnya. Bukannya Selin ada jadwal terbang. Kenapa dia ada di sini? Lagi-lagi dia bohong. Akhirnya aku naik level. Aku mau coba layanan yang lebih eksklusif. Hari ini kita beruntung banget. Kabarnya Selin, si dokter andalan, bakal turun tangan. Nggak cuma itu, kabarnya hari ini ada dokter bintang tamu spesial, pendiri maskapai itu sendiri. Wah, luar biasa. Veteran lama tetaplah veteran. Walau usang tetaplah juara. Hadirin sekalian, selamat datang di ruang VIP maskapai kami. Hadirin sekalian ialah tamu kehormatan kami. Dipersilakan kepada hadirin untuk mengikuti masing-masing dokter menuju ruang VIP. Dokter? Bukannya ini kantor maskapai? Wah, bahkan demi menyamar profesi dokter pun dipakai. Silakan. Silakan, Tuan. Tuan sekalian, mari sebelah sini. Oke. Ayo. Tuan, Anda bisa masuk ke sini lewat kode QR saya kan? Ini pertama kali Anda kemari bukan? Siapa Anda? Anda nggak perlu tegang. Awalnya semua begini. Perlahan nanti juga terbiasa. Anda akan rileks. Halo Tuan, karena Anda sudah datang ke kantor pusat kami, Anda harus bersantai. Anda tenang saja. Kami sangat menjaga rahasia informasi pelanggan kami. Saya akan bantu Anda. Nggak bisa. Kalian membuatku muak. Tuan, apa yang Anda katakan? Katakan, masih berani bicara?
Jangan kira aku nggak tahu perbuatan kalian. Kami Kak, bicaralah baik-baik. Apa maksud perkataan itu? Maksudnya apa? Kalian orang mesum untuk apa kemari, hati kalian lebih tahu kan? Harus kubongkar ya? Cari gara-gara ya. Saudaraku, bicaralah dengan jelas. Ini bukan tempat membuat keributan. Keributan apa? Tuan, tenangkan diri Anda. Perusahaan kami maskapai penerbangan resmi. Resmi apanya? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu lebih tahu dari aku. Kawan, Anda menyakiti saya. Katakan padaku. Lepaskan saya. Saya harus bekerja. Bekerja? Ini yang kamu sebut bekerja? Kamu masih belum tahu juga siapa aku. Lihat baik-baik. Cari mati. Selin, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aduh, Selin, apa kamu baik-baik saja? Tangan ini mau kupakai nanti. Lepaskan dia. Sial! Nyala kau! Orang berkelas rendah, bagaimana bisa masuk klub ini? Gak punya sopan santun. Kamu gak pantas masuk. Sampai buat Dewi Selin kesakitan. Dia adalah. Ya, dia milik kita semua. Bukan hanya milik musuh orang. Anak kecil ingat baik-baik. Mulai sekarang jauhi Selin. Orang berkelas rendah. Gak pantas masuk klub ini. Kamu? Sekarang nyahlah. Kalau nggak pas lihat kamu akan kupukul. Selin, jadi begini aslinya. Aku benar-benar salah menilai. Ketulusanku selama ini sia-sia saja. Kamu nggak tahu balas budi. Jangan salahkan kalau curang. Aku bakal kasih tahu tentang apa yang kamu lakukan, biar ibumu tahu ulahmu. Halo? Calvino, ada apa? Bu, aku tahu rahasia Selin. Mereka ada di ruang VIP. Mereka... Apa katamu? Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada Selin di perusahaan? Halo? Dia, kenapa dia juga ada di sini? Mungkinkah dia juga tahu? Selin, ada apa ini? Bu, lihat. Apa yang terjadi di sini? Tuan itu sedikit emosi dan ribut dengan tamu lain. Bukankah sudah aku katakan, siapapun yang datang ke perusahaan kita, itu tamu yang terhormat. Setiap tamu nggak boleh diperlakukan buruk. Tuan, kami benar-benar minta maaf. Anda lihat apa ingin mengganti dokter? Apa yang terjadi? Kenapa dia juga ikut campur? Mungkinkah proyek ini dipimpin olehnya? Tuan? Tuan, Anda lihat karena Anda nggak puas dengan pelayanan Dokter Selin. Kalau begitu, aku akan melayani Anda secara pribadi. Bagaimana? Bu, Ada hal sebaik ini. Anak ini malah beruntung. Nona Siska yang melayaninya. Pemegang black card tertinggi maskapai penerbangan baru bisa menikmati pelayanan Nona Siska. Gak sia-sia dia dipukuli. Dan juga, hari ini adalah peringatan 1 tahun proyek layanan S Americano. Untuk mengungkapkan terima kasih pada para tamu, silakan ikut aku ke ruang VIP. Untuk menyaksikan langsung, bahkan bisa berpartisipasi dalam proses pelayananku. Bersama-sama? Itu bagus sekali. Sudah ku bilang, Bentley tua tetap Bentley. Kali ini kita beruntung. Apa yang sedang mereka lakukan? Para hadirin, silakan lewat sini. Silakan. Ayo, ayo. Nggak bisa. Aku harus lihat apa yang mereka lakukan. Aku harus meninggalkan bukti. ini ruang VIP ku. Apakah ada yang mau ikut masuk?
Bu, kamu merebut semua tamuku. Selin, kamu masih muda, masih banyak kesempatan. Ibu sulit mendapatkannya. Tapi Bu, mereka sangat banyak. Yakin menghadapinya sendirian. Jangan sampai kamu kewalahan. Tenang, ibu berpengalaman. Bajingan, nanti ku rekam kalian semua. Silakan masuk semuanya. Ayo. Aduh, benar-benar Bentley tua. Tetap saja Bentley tua. Aku sudah nggak tahan lagi. Kenapa kalian masih bengong? Ayo ikut. Baik. Gak mungkin. Caranya begini. Kenapa mereka seperti ini? Ini masih siang bolong. Ini pusat maskapai. Tuan, Anda nggak masuk. Layanan VIP Anda juga termasuk proyek ini. Kau suruh aku masuk. Iya. Kalau enggak, buat apa datang ke sini? Ayo, Jangan sentuh aku. Dalam situasi seperti ini, aku gak akan terlibat. Anda jangan marah dulu. Anda baru. Kami bisa mengerti. Banyak orang baru juga mudah marah dan emosi. Tapi lama-lama akan menerima. Bahkan menikmatinya. Dan merasa sangat gembira. Gembira. Kamu membuatku jijik. Ya sudah. Baiklah Tuan. Aku masuk duluan. Kamu juga mau masuk? Aku takut dia nggak bisa menghadapi sendirian. Ini benar-benar memalukan. Benar, aku akan merekamnya. Aku bongkar dan lapor ke media. Reputasi kalian kau hancurkan. Hancur reputasinya. Selin, benar sekali. Ayo bersama-sama. Ini, Ada yang merekam. aku... Di sini nggak boleh bawa ponsel. Juga tidak boleh merekam. Kamu nggak tahu. Habisi dia. Aku... Anak ini sudah berekam kita. Tuan, perusahaan punya aturan. Silakan keluar. Buang dia keluar. Selin! Rasakan ini. Ketemu lagi ku pukul kamu. Selin! Selin! Berani kamu panggil Selin. Selin itu istriku. Yang bekerja di dalam itu istriku. Selin itu istriku. Yang bekerja di dalam itu istriku. Istrimu? Kamu mimpi? Semua pria ini siapa yang nolak nikahi Selin? Aku sering melihat orang sepertimu. Pergi sana. Selin! Tuan, kenapa duduk di lantai? Cepat bangun, cepat bangun. Istriku di dalam. Istriku. Istri Anda. Ini aku. Tuan Calvino, Anda? Apa Anda mencari Kak Selin? Dia sedang sibuk di dalam. Mungkin harus menunggu. Monica, bantu aku. Bantu aku merekam video. Temukan bukti tentang mereka. Aku ingin menceraikannya. Dia gak pantas kucintai. Pelankan suaramu. Kalau sampai mengundang keamanan repot. Cepatlah. Pelan-pelan. Tuan Calvino, Anda baik-baik saja? Tuan, aku ingin memberitahu beberapa waktu ini aku terus menyelidiki perusahaan ini. Sejak tahun lalu, perusahaan meluncurkan layanan SA Americano, sahamnya langsung melonjak. Di dalam ada Selin dan Siska, memberi kontribusi besar. Setelah pelanggan di pesawat memilih layanan tersebut, setelah mendarat, pusat perusahaan akan menghubungi dan mengundang mereka untuk pelayanan lebih baik. Semua yang kamu katakan ini, aku sudah tahu. Tapi, apa sebenarnya isi layanan ini? Aku masih belum menemukannya. Bukankah ini sudah jelas? Aku sudah melihatnya. Kamu melihat? Kamu melihat apa? Cepat ceritakan padaku. Apa yang kamu lihat?
Tuan Calvino, beritahu aku sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa kamu lebih cemas? Aku lihat Anda terluka, bagaimana aku nggak khawatir. Beritahu saja padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Aku melihat ada belasan orang mengepung Selin dan Siska. Mereka... Apa Anda melihatnya sendiri? Aku nggak melihatnya sendiri. Tuan Calvino, yang nggak dilihat sendiri, nggak bisa dijadikan bukti. Mana buktinya? Aku nggak melihat adegan itu. Mungkin ngelakuin hal lain. Bukan seperti yang kupikirkan. Inti dari masalah ini, tangkap pencuri saat mencuri. Kamu harus melihatnya sendiri. Mungkinkah mereka melakukan hal lain? Detail spesifik dari proyek ini, aku juga nggak tahu. Tapi aku berjanji padamu, aku akan terus menyelidikinya. Aku akan memberitahu setiap gerak-gerik Selin. Semua akan kuberitahu. Aku salah paham soal Selin. Pasti. Selin begitu tertutup. Ibu Selin, Siska, sangat terpelajar dan santun. Wah, rasanya enak sekali. Ya, kali ini aku sangat senang. Iya, saudara-saudara, lain kali datang lagi. Di mana Selin? Ibu, baik-baik saja kan? Mereka benar-benar melakukannya. Calvino, gimana kalau kita tenang dulu? Mungkin masalahnya nggak kayak yang kamu pikirin. Enggak seperti yang kau pikirkan. Ada 20 orang. Di dalamnya ada 20 orang. Aku udah hidup 30 tahun lebih. Di usia 30-an tahun ini, aku harus diselingkuhi seperti ini. Pelan-pelan. Mau ketahuan ya? Justru aku mau dia lihat aku. Aku mau cerai sama dia. Cerai juga butuh bukti. Kalau sekarang cerai tanpa alasan jelas, kamu bisa dapat apa? Benar juga. Setelah nikah, aku terlalu percaya sama Selin. Aku buat semua hartaku atas nama Selin. Setelah cerai, aku gak punya apa-apa. Jadi aku harus cari bukti. Video saat dia selingkuh. Hari ini kalian berdua udah kerja keras. Siang ini aku traktir kalian. Ke lapangan golfku, ada makanan dan bisa main. Kalian bisa santai-santai, hah? Silakan. Bikin emosi. Apa menurut kamu aku lemah? Oke, hari ini aku akan tangkap basah dia. Woi! Kejar mobil di depan itu. Pak, kejar mobil itu. Yang platnya 666. Cepetan, Pak. Nah, situasi kamu ini aku sudah sering lihat. Orang-orang yang keluar dari gedung ini emang kayak gitu semua. Aku kasih tahu ya, kalau istri kerja di luar kamu jangan tanya kerjaannya apa. Yang penting dia pulang setiap hari. Zaman sekarang cari istri susah. Kalau kata orang bijak sih, kalau mau hidup tenang, harus mikir positif. Pak, aku mohon. Diam dulu. Kejar aja. Bantu aku kejar mereka. Angkat dong. Kamu di mana, Selin? Halo sayang, aku di pesawat. Aduh, nggak bisa bicara lama-lama nih. Pesawatnya udah mau terbang. Aku mau di pesawat dulu ya. Dadah. Halo? Bro, lawan orang kayak gitu, kamu nggak bakal menang. Mereka naik mobil mewah. Mending kehilangan istri daripada nyawa. Diem deh, kejar aja. Tunggu. Mau turun? Tunggu dulu. Mereka belum turun.
Aduh, sabar ya. Kurang ajar banget sih. Buru-buru banget. Di dalam mobil lagi. Wah, Keluar kamu. Dasar lelaki sama cewek nggak bener. Buktinya udah jelas. Mau ngeles apa lagi? Kamu, turun sekarang. Sayang, ini bukan salahku. Bukan seperti yang kamu kira. Beneran gak kayak gitu? Udah ketangkap bahasa gini? Tadi katanya lagi di pesawat. Proyek apaan? Dari pesawat langsung ke mobil. Aku salah. Percayalah, aku nggak ngapa-ngapain. Kamu anggap aku bocah 3 tahun. Dari pesawat sampai ke toilet terus ke mobil. Kamu gak malu? Atau sama ibu kamu? Aku kira ibu kamu orang baik. Ternyata sama aja brengseknya. Kalian berempat barengan kan? Jelas-jelas tadi dia naik mobil juga. Sial, salah tangkap. Bukan 666, tapi 996. Gawat, salah orang. Kamu bukan suamiku. Kamu siapa sih? Penipu ya? Mau nipu duit ya? Aku habisin kamu. Bukan bro. Jangan lari. Sini. Awas aja kalau ketemu lagi. Sialan, sopirnya salah mobil. Ayo, kita pergi. Sini. Halo Pak, kami adalah klub golf tereksekutif di kota ini dengan fasilitas hotel mewah. Pak, Anda bukan member kami, tidak bisa masuk sembarangan. Berapa biaya membernya? Member per bulan 36 juta, member per tahun 200 juta. Member bulanan. Sekarang Anda bisa masuk, silakan. 4 orang tadi pergi kemana? Kemana perginya 4 tamu tadi? Kami tidak bisa memberitahu, itu privasi tamu kami. 4 tamu tadi adalah member Black Diamond, kartu tertinggi kami, saya tidak bisa memberitahu. Mereka sering kesini. Iya, benar. 2 kali seminggu. Ternyata diam-diam dia seperti ini. Selin, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Beritahu tempatnya sekarang. Mohon maaf, itu privasi. Aku bayar lebih. Baiklah, tadi mereka memesan lapangan golf dan memesan kamar suite presiden. Antar aku ke lapangan golf itu. Silakan ikuti saya. Cepat. Ayun, Lihat, Selin, hebat banget. Selin, ayo, ikut aku ambil bolanya. itu terlalu jauh. Aku nggak mau. Tapi, aku pesen es americano loh. Oke. Es americano. Kenapa es americano lagi? Bu, kami mau ambil bolanya ya. Oke. Mereka kok masuk hutan? Bukannya mau ambil bola? Ini privasi tamu. Kita tidak boleh ikut campur. Tapi setiap kali mereka datang ke lapangan ini selalu ada bola yang hilang. Kira-kira bolanya pada kemana ya? Jangan-jangan Selin nyuri bola golf. Mana mungkin? Setiap kali kesini mereka ngapain aja? Maaf, itu privasi tamu. Aku tambah lagi. Setiap datang mereka main golf dulu. 2 laki-laki itu suka minum americano. Terus naik mobil cari bola. Pulangnya langsung ke kamar suite presiden. Beritahu nomor kamarnya. Dasar mesum. Tunggu aku rekam buktinya. Mau tahu kalian ngeles apa? Siapa? Room service. Vino, kenapa kamu? Kaget lihat aku ya? Siapa lagi di dalam? Nggak boleh, kamu nggak boleh masuk. Minggir! Minggir sana! Minggir! Mana orangnya? Lagi mandi ya? Kalau aku telat beberapa menit, nggak bisa aku bayangin lagi. Keluar! Kamu nggak boleh masuk. Minggir!
Bajingan! Maaf. Udah lihat? Udah. Belum. Apa ada laki-laki? Nggak ada. Calvino, aku nggak nyangka kamu nggak percaya itu sama aku. Aku kecewa banget. Aku lihat, belakangan ini kalian kenapa sih? Aduh, Calvino, kamu jangan salah paham. Aku sama Selin cuma nemenin klien main golf, buat refreshing saja. Lagi pula kami ibu anak, udah lama nggak tinggal bareng dan ngobrol santai gini. Kebetulan ada kesempatan ini. Tapi tadi ditelepon. Dia bohong lagi di pesawat. Selin cuma takut kamu salah paham. Calvino, perempuan kerja di luar itu berat. Sebagai laki-laki, kamu harus lebih pengertian. Gini aja, dengerin ibu. Malam ini ibu tidur di sini. Kamu ajak Selin pulang, obrolin baik-baik. Selin, waktu di lapangan aku udah denger semuanya. Kamu sering main golf sama klien. Setelah minum es americano, kalian selalu pergi cari bola. Tapi bolanya selalu hilang. Kasih tahu aku, kalian ngapain? Calvino, kan aku udah bilang, ini pekerjaanku. Jangan selidiki aku lagi. Kalau kamu beneran cinta aku, kasih aku kebebasan. Istriku main golf berduaan sama orang lain. Dan kamu bilang gak perlu diselidiki. Kasih tahu aku, es americano itu maksudnya apa? Apa ini? Ini hilang waktu main golf. Terus aku ambil. Aku masukin kantong. Kamu tahu sendiri, kalau aku lagi stres suka mainin ginian. Calvino, sebelum nikah kamu janji mau kasih aku kebebasan dan privasi. Kenapa sekarang kamu jadi curigaan? Aku curigaan. Udahlah, gak usah dibahas. Aku mau mandi. Gak, ini pasti ada yang gak beres. Kalaupun soal golf itu salah paham, terus kejadian di markas penerbangan, Selin pasti mengkhianatiku. Dia pasti bohong. Bohongin aku. Sudah cukup perselingkuhannya. Sebelum ke lapangan golf, ngapain? Nggak ngapa-ngapain, kerja di penerbangan. Masih bohongin aku. Aku gak cuma ikutin kamu ke lapangan golf, tapi juga ke kantor pusat maskapai penerbangan. Aku lihat kalian ngapain aja. Jadi dari awal kamu udah nguntit aku. Nguntit? Sebelumnya kamu bilang lagi di pesawat. Kenyataannya, kalian lagi ngelakuin hal mesum. Hal mesum apa? Calvino, maksud kamu apa sih? Aku nggak ngapa-ngapain, kamu ngomong apa sih? Dasar pura-pura. Apa sih? Aku biarin kamu pura-pura. Calvino ngapain sih? Langsung aja, gak usah nanya-nanya. Selin, kemana dia? Apa ini? Selin udah setuju. Pergi gak bawa apa-apa. Gak ada berantem. Gak ada bukti. Gak ada apapun. Sebenarnya kenapa? Sejak hari itu, Selin menghilang. Aku cari di kantornya dia nggak ada. Nomornya nggak aktif. WhatsAppku diblokir. Setelah itu dalam waktu yang sangat lama, aku nggak pernah melihatnya lagi. Dia mengkhianatiku, tanpa sepatah kata pun. Dan aku nggak akan pernah maafin dia. Laporan terkini, maskapai penerbangan terkemuka kota ini, maskapai Sumera, baru saja mengalami penurunan saham. Perusahaan mengajukan perlindungan bangkrut. Dalam beberapa bulan, terjadi beberapa kasus karyawan yang hilang. Ini kantor Selin. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif.
Demi blokir aku, kamu bahkan nonaktifkan nomormu. Bangkrutnya perusahaan kalian pasti gara-gara karma. Itu pasti karma. Kontrak asuransi ini, Selin yang beli buat aku. Dana asuransi bernilai puluhan miliar. Nama penerima manfaatnya semua atas namaku. Asal Selin jatuh sakit, aku bakal dapatkan dana asuransi puluhan miliar. Sayang, jangan percaya Monica. Jangan percaya siapapun. Aku nggak akan pernah hianati kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo? Di mana Selin? Tuan Calvino, Kak Selin kan istrimu. Mana aku tahu dia di mana. Hari ini kami libur tahu. Datanglah ke rumahku sekarang. Ada yang mau kutanyakan padamu. Tuan Calvino, kalau Kak Selin gak ada di rumah, ngapain kamu cari aku? Sebenarnya Selin ada di mana? Aku sudah telepon dia tapi nomornya nggak aktif. Bukannya nomornya sudah nggak aktif dari 2 hari lalu ya? Sebenarnya ada apa dengan perusahaan kalian? Cuma ada perubahan posisi di jajaran atas. Aku cuma pramugari, apa yang dapat ku ketahui. Tapi sudah ada beritanya di TV. Beberapa pramugari di perusahaan kalian hilang kan? Itu semua cuma gosip yang nggak bisa dipercaya begitu saja. Aku sendiri nggak tahu apa-apa. Katakan yang sebenarnya. Di mana Selin? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Calvino, kamu menyakiti aku. Katakan. Apapun yang kamu bilang, aku benar-benar nggak tahu. Biar aku bantu tanyakan ya. Halo Lukas, bisakah kirim jadwal tugas Kak Selin kepadaku? Kak Selin tukar jadwal sama rekannya. Dia terbang ke luar negeri. Penerbangan yang mana? Ayo ikut aku. Meski sudah cerai dan berakhir, aku harus tetap ketemu Selin dan selesaikan ini secara langsung. Kak Selin mau serah terima tugas di sini. Seharusnya dia segera turun dari pesawat. Ada apa ini? Biar aku tanya Kapten. Halo, Kapten. Aku mau nikah. Hah? Apa? Baiklah, aku mengerti. Ada apa? Apa ada hubungannya sama Selin? Iya. Tapi Kapten bilang, kalau dia mengalami kecelakaan di pesawat, dia ada insiden dengan 7 atau 8 penumpang. Jadi ada pendarahan hebat di perutnya. Sekarang, dia dalam perjalanan ke rumah sakit. Kak Selin. Selin, Kak Selin. kenapa bisa begini? Ini baru beberapa hari siapa yang lakuin ini? Selin mengalami pendarahan di perut gara-gara ada insiden sama penumpang tadi. Penumpang yang mana? Siapa yang berani melakukannya? Pasti mereka. Yang paling penting sekarang itu Kak Selin. Ayo cepat pergi, Kak Selin. Selin! 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 Kak Selin. Tuan Calvino, jangan terlalu cemas. Buat apa aku cemas? Dia yang hianati aku? Kami sudah cerai. Apa yang dia dapatkan ini? Balasan atas perbuatannya sendiri. Aku seharusnya merasa lega sekarang. Dia sudah berbuat begitu. Dan sudah berpisah tanpa bawa apapun. Justru malah tinggalkan asuransi besar buatku. Tapi kenapa aku malah nggak senang? Anda keluarganya? Dokter, saya. Pasien mengalami pendarahan hebat. Untung dibawa ke sini tepat waktu. Operasinya berhasil. Kondisinya sudah stabil. Syukurlah. Tapi sebagai keluarga rasanya benar-benar nggak ada tanggung jawab. Anda suaminya kan? Kenapa bisa biarkan dia sampai begini? Apa maksudnya? Apa Anda nggak tahu kalau dia lagi hamil 3 bulan? Selin hamil? Iya, dia lagi hamil 3 bulan. Gak mungkin. Ini gak mungkin. 3 bulan terakhir dia selalu ada di pesawat. Bagaimana bisa hamil, ha? Aku tahu. Pasti ini perbuatan mereka.
Pasti ini perbuatan mereka. Kamu bukan ayah dari anak itu. Tentu saja bukan. Siapa ayah dari anak ini? Kurasa dia sendiri pun juga nggak tahu. Pokoknya, perhatikan dia lebih banyak. Operasinya memang berhasil, tapi dalam waktu dekat ini, dia masih belum bisa sadar kembali. Kamu harus merawatnya setulus hati. Terima kasih atas kerja kerasmu, Dok. Selin, berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan dariku? Sekalipun sudah cerai, kita tetap pernah jadi suami istri. Jadi biar aku rawat kamu beberapa hari. Selin. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi? Kamar mandi. Tapi ini nggak seperti yang kubayangkan. Mereka pukulin Selin. Sandi. Lagi-lagi Sandi. Jangan-jangan itu tanggal lahirnya Selin. Kenapa? Kenapa bisa begini? Kenapa videonya jadi begini? Selin, apa kamu lagi coba sampaikan sesuatu padaku? Kenapa ada yang hajar dia di kamar mandi? Jangan percaya sama Monica. Monica. Sepertinya aku harus naik pesawat sekali lagi. Selamat datang, Mas Sumeira. Tuan, mohon kenakan sabuk pengaman Anda. Ambilkan aku koran. Baik. Aku cuma perlu seperti waktu itu. Lalu pesan ais americano lagi agar tahu layanan apa yang sebenarnya ada di sini. Sekaligus tahu siapa yang sebenarnya celakai Selin. Halo, Tuan. Apa Anda memerlukan sesuatu? Aku mau 1 ais americano. Baik, mohon tunggu sebentar. Monica. Monica ada di pesawat ini. Siapa dia sebenarnya? Tuan Calvino, ternyata Anda. Aku ada dinas di luar. Ini es americano Anda. Masih ada lagi kah? Ikutlah denganku. Kepala kabin, penumpang yang di sana minta Anda sendiri yang antar ais americano. Dia minta secara khusus. Biar aku yang urus. Tuan Calvino, saya benar-benar minta maaf. Saya tak bisa layani Anda secara langsung. Tapi saya jamin, Anda pasti dapatkan layanan kualitas tertinggi. Panggil pramugari baru itu ke sini. Suruh dia layani Tuan Calvino. Baik. Sebentar lagi aku bakal tahu rahasia apa yang ada di balik semua ini. Selin, kenapa bisa kamu dijebak? Maksud sebenarnya ais americano itu, aku bakal segera tahu. Halo Tuan Calvino, biar saya layani ya. Bu, Calvino, Bu, kenapa ibu ada di pesawat ini? Ibunya Selin kan pemilik maskapai ini. Seluruh maskapai ini adalah miliknya. Kenapa dia malah jadi pramugari? ngapain bengong di situ? Cepat layani Tuan ini. Baik, aku mengerti. Saya akan ganti sandal Tuan. Bu, biar aku sendiri saja. Bu, ada apa sebenarnya? Ibu lagi apa? Calvino, jangan percaya siapapun. Ada apa ini sebenarnya? Selin dipukul sampai pingsan. Buat apa juga ibu jadi pramugari? Aku mungkin gak ngerti apa-apa sekarang. Cepat antar Tuan ke kamar mandi. Baik, aku mengerti. Tuan, kamar mandinya ada di sebelah sini.
Tuan, biar saya bantu buka pintunya. Enggak, ini gak benar. Calvino, bukankah kamu selalu mau tahu apa itu ice americano? Hari ini, aku bakal kasih tahu kamu. Jangan, ibu mau apa? Calvino, bukankah kamu selalu mau tahu apa itu ice americano? Tetap saja ibu gak seharusnya begini. Anda itu ibunya Selin. Semua ini demi pekerjaan. Siapa saja yang lakukan, sama saja kan? Lagi pula, pramugari muda-muda itu nggak memuaskan kemampuannya. Aku jauh lebih hebat dari mereka. Tolong jangan, ini benar-benar gak boleh. Kenapa nggak boleh? Mau mereka atau aku yang lakukan, hasilnya sama saja kan? Aduh, Calvino, kalau kamu memang mau lakukan ini, harusnya bilang saja dari awal. Kalau ngomong dari awal, aku bisa saja lakukan ini di rumah buat kamu. Makin lama makin gak masuk akal. Aku harus bagaimana? Ibu mau apa? Apa maksudmu? Ini ice americano yang kamu mau. Oh, oke. Tapi ini gak seperti yang kubayangkan. Apa? Apa maksudmu? Apa yang kamu pikirkan? Jangan-jangan kamu pikir yang aneh. Calvino, kamu menganggap kami seperti apa sih? Enggak. Aku minta maaf. Tapi kenapa kamu di sini menjadi pramugari? Susah untuk dijelaskan. Maskapai penerbanganku difitnah habis-habisan. Sahamnya anjlok, sahamku diambil alih. Mereka memanfaatkan Selin untuk memerasku, memaksaku bekerja di pesawat. Siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Orang-orang dari maskapai saingan, mereka tahu perusahaan kami sedang mengembangkan bisnis ice americano. Jadi mereka terus berusaha mencari informasi tentang ice americano. Arti dari ice americano adalah... Oh, yang disebut ice americano itu... Yang disebut ice americano adalah... Bu, ada apa ini? Siapa orang-orang berbaju hitam ini? Mereka ini yang ada di video memukuli Selin. Mereka adalah orang-orang dari maskapai saingan kita. Gagal mencuri informasi ice americano, sekarang mereka main kasar. Apa sih ice americano itu? Sangat penting sampai segitunya. Layanan ice americano ini telah mengubah maskapai kecil kita yang sederhana ini menjadi perusahaan bernilai miliaran. Coba pikirkan, betapa banyak orang mengincarnya. Tak terhitung banyaknya yang ingin tahu rahasia di balik ice americano ini. Sebenarnya apa sih ice americano itu? Ice americano ini adalah layanan eksklusif yang bisa membuat orang Monica lari. Di sini bahaya. Aku sangat takut. Salah, nggak Monica. Monica, kamu? Monica, kamu? Calvino, kamu sampai sekarang masih belum sadar. Bos dari maskapai saingan kita adalah Monica. Dia menyamar dan menyusup ke perusahaan kita hanya untuk mencuri informasi ice americano untuk mengembangkan perusahaannya. Apa? Selin yang mengetahui semua kejanggalan ini, lalu dia bertindak lebih dulu. Dia menyuruh orang memukul Selin. Tidak mungkin. Monica, ternyata kamu. Calvino, sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena pertemuan kita di pesawat yang membuatku tahu hubunganmu dengan Selin, aku tak akan menemukan celah.
Di maskapai Sumeramu, layanan S Americano hanya bisa diakses oleh pramugari level kepala kabin. Sekalipun aku menyusup ke dalam kru kabinmu, aku tak akan bisa dapat mengakses informasinya, karena layanannya eksklusif hanya untuk satu pelanggan saja. Kecuali kamu anggota kartu VIP, tak ada hak untuk mengaksesnya. Calvino, kehadiranmu lah yang membuat Celine lengah. Hingga aku bisa memanfaatkan kesempatan. Ini semua salahku. Benar. Karena kamulah. Aku bisa mengancam nyawamu membuat Celine panik. Dia berjanji akan memberitahuku rahasia es Americano. Tapi, di detik terakhir dia ingkar janji dan mempermainkanku. Jadi ku masukkan dia ke rumah sakit. Ini yang Celine belikan untukku. Jadi, Celine sudah menyadari nyawanya terancam. Jadi dia beli asuransi dan jadikan aku sebagai ahli warisnya. Saat itu dia sudah tahu bencana akan menimpanya. Setelah itu, aku mengancam menggunakan dirimu. Celine terpaksa bercerai denganmu. Wah, wanita ini benar-benar setia ya. Benar kan? Bercerai denganku. Juga untuk melindungiku. Sayang, jangan percaya siapapun. Celine sudah memperingatkanku untuk gak percaya siapapun. Aku malah gak percaya, bodohnya aku. Nak, aku nggak tahu harus berkata apa. Sudah aku bilang, Celine pasti nggak akan pernah mengkhianatimu. Calvino, aku benar-benar berterima kasih padamu. Saat itu, di bawah gedung maskapai penerbangan, kamu hampir saja mengetahui rahasia es Americano. Dan aku juga berhasil mendapatkan banyak informasi. Calvino! Meski kamu membawa kami ke sini, lalu apa? Sepertinya kamu belum tahu apa itu es Americano. Kalau enggak, kamu nggak akan menyandera mertuaku di pesawat sebagai pramugari. Dengan karakternya, dia nggak akan bicara. Ibu dan anak ini keras kepala. Tapi aku memilikimu, sayang. Kamera yang menempel di dadamu ini terdapat seluruh rahasia es Americano, bukan? Ini barang berharga. Di dalamnya ada semua rekaman video es Americano. Calvino, kamu sendiri yang so pintar membawa kamera ini ke dalam markas maskapai. Hingga akhirnya jatuh ke tanganku. Putar rekamannya. Monica, lihat ini. Apa-apaan ini? Hanya ini? Ya, hanya ini. Orangmu datang terlalu awal. Layanan kami belum dimulai sudah diinterupsi orangmu. Sialan. Dasar, katakan padaku apa rahasia es Americano? Apa sebenarnya? Bicara! Bu! Kamu, aku tak akan pernah memberitahumu. Dasar perempuan, bisnis ini bernilai miliaran. Kalau kau nggak bicara, aku akan membunuhnya. Celine! 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 Sayang! Celine! Aku salah paham padamu. Aku bajingan. Sayang, aku benar-benar gak pernah berselingkuh. Aku juga gak pernah membohongimu. Jangan cengeng di sini. Kalau kau gak mau bicara tentang rahasia es Americano, aku akan membunuhmu. Pisau ini gak kenal ampun. Ibu, jangan bilang. Jangan sampai bilang. Bilang saja. Kami tidak tahu apa-apa. Lepaskan kami. Semua akan jelas. Aduh, pikiranku salah. Sebenarnya aku gak seharusnya menyekap dia. Harusnya aku menjadikanmu sebagai Sandra. Sekarang katakan padaku,
Sebenarnya apa itu ice americano? Kalau enggak akan kubunuh dia. Selin, kamu demi melindungi pria ini sampai rela terlibat. Bahkan kasih asuransi dalam jumlah besar. Aku nggak percaya kalau kamu nggak bilang. Baik, aku bilang. Begitu dong. Cepat bilang. Hal ini benar-benar sulit dijelaskan. Proses ice americano sangat rumit, tapi di video dijelaskan dengan jelas. Cukup pindai kode QR di belakangku. Masukkan kata sandi tingkat tertinggi, semua akan terlihat. Benar. Cukup pindai kode QR, masukkan kata sandi, maka kamu akan tahu segala tentang ice americano. Alvino, kamu pergi? Aku akan pindai. Cepat masukkan kata sandi. Aku tahu kamu tahu kata sandinya. Aku nggak tahu. Aku sudah coba berkali-kali. Nomor penerbangan, tanggal lahir Selin, semuanya salah. Cepat bilang. Apa kata sandinya? Kata sandinya. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Tanggal lahirku. Aku benar-benar nggak percaya. Aku pikir Selin nggak mencintaiku. Jadi tak mungkin pakai tanggal lahirku. Ternyata dia selalu mencintaiku. Cepat masukkan kata sandinya. Dokter Selin, pengobatan kali ini sangat berhasil. Depresiku sudah tidak kambuh lagi selama beberapa bulan. Selama kamu teruskan pengobatan, pasti akan ada hasilnya. Rasa tegar dan bugar, depresi selama setahun seakan hilang semua. Selin, terima kasih. Terima kasih telah membuatku menjadi orang normal lagi. Dokter Selin, dulu aku berkali-kali punya pikiran untuk bunuh diri. Depresi ini sudah berubah jadi keluhan fisik. Sampai akhirnya kamu yang tangani. Sejak itu, aku tak pernah terpikir bunuh diri lagi. Aku akan rekomendasikan lebih banyak orang. Ice Americano ini benar-benar jadi kabar baik bagi penderita depresi. Monica, Apa-apaan ini sebenarnya? Jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Baik, akan kujelaskan. Karena kamu sudah menonton videonya, maka nggak ada lagi yang perlu disembunyikan. Perusahaan penerbangan Sumera setahun lalu bekerja sama dengan klinik pengobatan tradisional tertua. Mereka meluncurkan sebuah program untuk mengobati depresi. Dan kafein dalam ice americano ini terbukti efektif menekan gejala depresi. Karena ini dinamakan ice americano. Jadi itu maksudnya ice americano. Para pria itu semuanya adalah pasien depresi. Tepat sekali. Mereka semua pasienku. Mereka penderita depresi berat. Meski status mereka tinggi dan banyak uang, tapi tekanan hidup mereka jauh lebih besar berkali lipat dari kita. Mereka jauh lebih gampang depresi. Pantas saja. Begitu keluar dari toilet, wajah mereka tampak berseri, kelihatan bahagia sekali. Pantas kamu langsung rapikan baju, ternyata karena capek. Tapi kenapa harus di dalam pesawat? Bahkan di toilet. Sebenarnya, itulah keunikan dari terapi ini. Kami kerjasama dengan klinik medis tradisional di mana mereka punya teknik akupuntur yang secara khusus mengatasi depresi. Semua pramugari kami menguasai teknik itu. Sayangnya, teknik ini hanya bisa bekerja saat tekanan udara rendah. Karena saat tekanan udara rendah, tubuh manusia akan cenderung lebih rileks. Dengan begitu, proses terapi akan berjalan lancar. Makanya tempat terapi selalu di tempat yang tinggi. Misalnya berada di ketinggian dalam pesawat. Atau di lantai tertinggi kantor maskapai. Pantas saja. Gedung kantor pusat dibangun tinggi sekali. Tapi hari itu, kenapa ada banyak orang di sana? Karena itu jadwal rutin mereka untuk terapi bersama di kantor pusat. Itu memang sesi terapi yang berkala. Makanya aku dan ibu juga ikut turun tangan. Tapi ibu, jumlah pasien terlalu banyak. Kamu gak bakal sanggup sendirian. Nanti kamu kecapean. Kamu tenang saja, ibu sudah terbiasa. Pantasan waktu itu.
Semua pria bertopeng di kantor maskapai memegangnya dengan sebutan dokter. Ternyata maksud mereka untuk terapi, bukan yang lain. Tuan jangan emosi dulu. Ini pertama kalinya Anda berkunjung, kami bisa mengerti. Awalnya semua pasien juga sama emosi dan tegang. Tapi perlahan mereka akan tenang. Bahkan mulai terbiasa dan senang dengan terapi kami. Selin bilang, ini bukan seperti yang aku pikirkan. Ternyata aku salah paham. Tapi ini aneh. Yang kulihat hari itu, di dalam kamar, ada banyak sekali orang berkumpul. Sebenarnya, hari itu aku sedang menguji teknik baru. Apa yang kamu lihat adalah aku sedang menusuk jarum ke tubuhku. Aku cuma mau mencontohkan teknik itu kepada para pasien, supaya mereka bisa obati diri sendiri. Itu bisa jadi dukungan dan semangat besar untuk para pasien. Ibu, ini salahku. Pikiranku kotor sekali. Lalu, apa maksud kode QR itu? Kode itu untuk memudahkan administrasi setiap pasien. Untuk memudahkan pengobatan privat, kami punya QR tersendiri. Semua pasien di sini orang penting. Mereka tak mau penyakit mereka tersebar keluar. Tunggu dulu. Tapi saat keluar dari gedung, kalian juga pergi ke lapangan golf. Mereka juga pesan layanan kalian. Padahal itu bukan di tempat tinggi. Saat itu sedang sesi relaksasi, seusai teknik akupuntur. Karena jarum akupuntur perlu pengawasan secara dekat. Kemungkinan efek samping yang bisa dialami pasien. Sayang, maafkan aku. Ini salahku. Aku salah tutupi hal ini darimu, sampai bikin kamu salah paham. Selin, ibu. Ini salah pikiranku yang kotor. Aku pantas dihukum. Diam kalian! Ini bukan waktunya untuk saling curhat. Kamu, ajarkan teknik ini padaku sekarang juga. Cepat! Konyol sekali. Kalau hatimu kotor, siapapun gak akan bisa kuasai teknik akupuntur tradisional. Wanita kejam sepertimu tak akan pernah bisa menguasainya. Aku gak bisa kuasai. Kalau gak mau Calvino mati, ajari aku sekarang juga. Coba saja kalau berani. Jangan gerak. Tuan Calvino, Anda baik-baik saja. Maaf, dulu aku tidak tahu Anda suami Dewi Selin. Selin adalah penyelamatku. Akan kuingat itu selalu. Benar Tuan Calvino, Anda baik-baik saja? Mereka adalah pasienku. Mereka semua menderita depresi. Aku beberapa kali mengobati mereka. Tapi hari itu, saat dijemput di bandara, Ayo. Selin! Bagaimana kondisimu? Nah, sudah jauh membaik. Syukurlah. Dokter Selin, depresi sudah membaik. Rasanya hidupku cerah kembali. Ini camilan hasil riset perusahaanku. Cobain deh. Wah, terima kasih. Kamu baik sekali. Mau coba? Terima kasih, aku nggak perlu. Halo, Sayang, di mana kamu? Kenapa suaramu nggak jelas? aku lagi makan. Makan apa kamu? Makan cemilan. Suara apa itu? Apa yang kamu lakukan? Jadi itu alasannya. Aku terlalu mencurigaimu. Aku sudah salah paham. Aku memang kaya, tapi bebanku sangat berat. Setiap kali depresiku kambuh, aku sering mencoba bunuh diri. Ternyata luka itu bekas percobaan bunuh diri. Dewi Selin, dia memberiku hidup baru. Tuan Calvino, kamu suaminya. Kelak kalau butuh bantuan, hubungi aku kapan saja. Tuan Calvino, aku sudah lapor polisi. Monica diduga terlibat dalam penculikan dan penggelapan dana perusahaan. Minimal hukuman 20 tahun penjara. Mati saja kamu! Bawa dia pergi. Ayo, ayo. Tuan Calvino, Selin adalah penyelamat kami. Kami harap kalian berdua selalu bersama selamanya. Semua kejadian ini gara-gara ulah kami. Kami benar-benar minta maaf. Selin, maaf ya. Aku nggak seharusnya curiga padamu. Nah, begitu dong. Suami dan istri seharusnya saling menaruh rasa percaya.
harus saling terbuka satu sama lain. Benar, komunikasi sangat penting. Sayang, aku pulang. Sayang. Sayang, pas banget kamu pulang. Ibu juga sudah pulang. Dia masak banyak lauk buat kita. Anak ini... Masih perlu tanya? Tentu saja, anak ini punyamu. Tentu saja aku percaya kamu. Iya. Selin sudah pulang. Makanan sudah siap. Ayo Ayo. kita makan. Wah, Ibu masak spesial buat kamu, ayam kecap. Ini kesukaan kamu kan? Ibu, cobain juga dong. Semoga segenap pasangan suami istri saling percaya sepenuh hati, tanpa saling mencurigai. Dengan begitu, maka hidup akan bahagia.